Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Nurul Hadi dengan NPM 2006003. Saya dari Teknik Informatika kelas A. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan multimedia dan karir di bidang multimedia. Sebelum kita mengenal lebih jauh, baik kita mengenal tentang pengertian multimedia. Jadi multimedia dibagi menjadi dua, yaitu multi dan media. Multi, arti dari multi bisa diartikan sebagai banyak atau bermacam-macam. Sedangkan media, sesuatu yang bisa dipakai untuk menyampaikan informasi atau sesuatu. Selanjutnya, alat multimedia dari zaman ke zaman. Seperti apa yang telah Anda ketahui sebelumnya, bahwa multimedia ini merupakan salah satu bukti kehadiran teknologi informasi dan juga komunikasi. Pengguna multimedia sudah banyak membantu masyarakat. Pengguna yang ingin mendapatkan informasi dengan apa yang dicari. Baik, selanjutnya kita akan melihat alat-alat multimedia dari zaman ke zaman. Yang pertama itu surat kabar. Salah satu bentuk multimedia dari zaman dahulu adalah surat kabar. Bentuk multimedia satu ini biasanya selalu dalam bentuk koran, mengingat isinya yang hanya memberikan informasi dalam bentuk teks atau tulisan saja. Surat kabar ini adalah alat komunikasi juga untuk menyampaikan sesuatu, seperti pekerjaan atau kebutuhan lainnya. Baik, selanjutnya yang kedua, telegraf dan surat. Kemudian ada bentuk multimedia berupa telegraf yang harus Anda ketahui. Pada umumnya, telegraf ini adalah alat komunikasi yang biasanya memakai beberapa perangkat listrik, sedangkan tujuannya yaitu untuk mendapat penerimaan serta mengirim sinyal yang sesuai dengan kode bentuk pulsa listrik tersebut. Jadi bentuk dari multimedianya yaitu pulsa listrik atau kode. Selanjutnya yaitu telepon kaleng. Kemudian ada bentuk multimedia lain yang ada di zaman dahulu dan cukup populer. Multimedia tersebut adalah telepon kaleng. Kaleng yang merupakan alat tradisional dan paling sering sekali dipraktikkan di beberapa lembaga pendidikan. Jarak komunikasinya hanya bisa sekitar 5-10 meter saja dan hanya bisa dilakukan oleh 2 orang. Mungkin kita juga pernah mengalami telepon kaleng seperti ini. Baik, selanjutnya yang keempat, telepon kabel dan telepon genggam. Multimedia di zaman sekarang yang paling banyak menggunakan penggunaannya adalah telepon kabel dan juga genggam. Untuk versi kabel biasanya selalu berada di dalam rumah atau suatu tempat tertentu. Sedangkan untuk versi genggamnya, telepon tersebut biasanya menggunakan yang bisa dibawa kemanapun mereka pergi. Mungkin pada zaman sekarang jarang ya orang yang menggunakan telepon kabel. Mereka sudah beralih ke telepon genggam. Yang selanjutnya yaitu radio. Selain itu, bukti multimedia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah dengan adanya radio. Dengan menggunakan radio ini, maka para pengguna akan lebih mudah menjangkau suatu informasi penting dari penjuru manapun bisa didengar dengan radio tersebut. Selanjutnya ada televisi. Siapa sih yang tidak mengetahui peralatan elektronik yang cukup canggih saat ini? Seakan termasuk barang yang wajib ada di dalam rumah. Televisi juga termasuk ke dalam kategori alat komunikasi yang fungsinya adalah untuk dapat menyampaikan berbagai macam informasi secara massal atau menyeluruh. Tidak hanya informasi ya, hiburan juga bisa ditampilkan oleh televisi dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu komputer. Salah satu bukti yang cukup menonjol dari perkembangan multimedia saat masa kini adalah dengan kehadirannya alat elektronik komputer. Di zaman yang sudah modern seperti sekarang, komputer telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok lainnya setelah smartphone. Jadi sekarang banyak beralih ke komputer, bukan beralih tapi mewajibkan kerjaannya dengan komputer. Selanjutnya yaitu selanjutnya karir di bidang multimedia. Saya mengambil tema content creator. Kenapa? Content creator adalah orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Konten yang dibuat oleh content creator bisa macam-macam. Bisa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lain sebagainya. Kontennya bisa dibagikan melalui media sosial yang sesuai. Bisa YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, atau blog. Jadi konten kreator itu tidak dibatasi oleh platform manapun, bisa dimasuki oleh konten kreator tersebut. Baik, mungkin sekian dari saya.
Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.